Latar belakang. Mungkin tidak pernah ada waktu yang lebih penting untuk menyoroti diskusi luas tentang kepemimpinan hingga gaya kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan itu terus menjadi salah satu fenomena bisnis yang paling disalahpahami hingga saat ini. Menurut Gandolfi 2016, jika tujuannya adalah untuk memahami konsekuensi kepemimpinan dan berbagai gayanya, khususnya kepemimpinan yang melayani. Pertama-tama, penting untuk memberikan kejelasan tentang apa itu kepemimpinan dan mengapa itu merupakan konsep yang sangat penting. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membantu membawa kejelasan baik tentang apa sebenarnya kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, serta mengidentifikasi atribut penting dari kepemimpinan yang efektif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melayani memenuhi kriteria untuk kepemimpinan yang efektif dan berpotensi sangat diinginkan untuk organisasi dari semua jenis dan industri di abad ke-21 dan seterusnya. Makalah ini akan dimulai dengan penjelasan singkat tentang pentingnya kepemimpinan, serta memberikan definisi kerja untuk kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Literatur review. Judul jurnal yang kita ambil yaitu Leadership, Leadership Style, and Servant Leadership. Penulisnya yaitu Francisco Gandolfi dan Sandstone. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitiannya, yaitu kepemimpinan yang melayani telah dipengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak budaya di seluruh dunia. Konsep kepemimpinan yang melayani ini, para pemimpin diharapkan tidak mementingkan diri sendiri dan menekankan kebutuhan keluarga dan tamu di atas kebutuhan mereka sendiri. Karakteristik kepemimpinan yang melayani antara lain mendengarkan, empati, penyembuhan, kesadaran, persuasi, konseptualisasi, pandangan ke depan, pelayanan, komitmen untuk pertumbuhan orang dan membangun komunitas. Selanjutnya, hipotesis. Penelitian ini menggunakan hipotesis alternatif yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, yang disimbolkan dengan H1, dapat diuraikan sebagai berikut. Hipotesis 1, gaya kepemimpinan melayani cukup efektif jika diterapkan. Hipotesis 2, gaya kepemimpinan yang melayani membantu pengikut mereka untuk tumbuh dan berhasil, yang pada gilirannya membantu dalam mencapai misi organisasi. Hipotesis 3, persepsi pemimpin yang melayani harus menjadi salah satu pelayan yang berani meminta orang bertanggung jawab atas kebaikan mereka sendiri. Hipotesis keempat, pemimpin yang melayani mereka yang mengikuti jejak mereka dan secara kolektif dengan tim mereka melayani sebuah organisasi atau misi. Di review ini terdapat gambar model konseptual, ada opening leadership dan closing leadership, sehingga menghasilkan kreatif leadership dan role kreatif, dan inovatif behavior yang menghasilkan text performance sehingga efikasi diri yang kreatif, yang kreativitasnya individu, yang akan menghasilkan pelaku inovatif dan kejelasan peran yang menghasilkan kinerja tugas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama adalah sampel. Untuk menguji hipotesis kami merekrut menggunakan 146 responden yaitu karyawan produksi PTS. Dan yang kedua adalah pengukuran variabel. 1. Tentang deskripsi subjek penelitian dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki merupakan responden yang paling banyak dengan jumlah 79 orang, yaitu 54,1%, dan SMA merupakan latar belakang pendidikan yang paling banyak ditempuh dari keseluruhan responden dengan jumlah 124 orang, yaitu 55,5%. Dari keseluruhan responden, usia 31 sampai 40 tahun merupakan mayoritas usia pada responden dengan jumlah 105 orang, yaitu 71,91%. Selain itu, responden yang memiliki nama
kerja yang paling dominan yaitu berkisar 1-10 tahun dengan jumlah 52 orang sama dengan 42,46%. Hasil dari hasil penyebaran angket yang telah dilakukan kepada 146 responden, yakni karyawan produksi PT X, didapatkan hasil sebagai berikut. Karakteristik subjeknya, jenis kelamin, pendidikan, usia, dan lama bekerja. Untuk frekuensi dan presentasenya bisa dicek di PPT-nya.